Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit, beberapa raja mayat terbang mundur. Darah muncrat dari mulut mereka, lalu jatuh ke suatu tempat. Mereka menatap ke depan dengan ketakutan di wajah mereka. Kekuatan jari iblis itu sungguh menakutkan. Bahkan dengan 8 raja mayat bergabung, namun mereka dikalahkan pada kontak pertama. Cukwang bergerak lalu muncul di atas 8 raja mayat. Tatapannya menyapu ke bawah, membuat 8 raja mayat merasa tertekan. Manusia sialan, apa yang ingin kau lakukan? Ekspresi raja mayat besar langsung berubah, dan dia menatap Cukwang dengan takut. Pada saat ini, mereka telah terluka parah oleh kekuatan jari iblis, dan bahkan tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatannya. Cukwang melirik Zuyan dan yang lainnya, yang masih berusaha sekuat tenaga melawan pasukan mayat, lalu berkata dengan ringan, "Perintahkan anggota klanmu untuk mundur. Ini tidak mungkin." Raja mayat besar menolak dengan tegas. Pasukan mayat adalah kartu truf terakhir mereka. Jika mereka kehilangan kartu truf ini, mereka akan tergantung pada belas kasihan orang lain. Tidak setuju? Wajah Cukwang langsung berubah dingin, dan matanya memancarkan cahaya tajam. Kamu bisa bertaruh, apakah aku bisa membunuh sebelum pasukan mayat itu menerobos pertahanan? Suaranya bergema, membawa niat membunuh yang menembus hingga ke tulang, menyebabkan seluruh tubuh beberapa raja mayat bergetar. Namun meski begitu, raja mayat besar tetap tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Cukwang tersenyum tipis. Karena kamu ingin berjudi, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan energi iblis yang mengerikan melonjak, langsung berubah menjadi 8 bilah tajam. Kamu mau mundur atau tidak? Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah 8 raja mayat terlihat muram, tetapi masih tetap tidak bergerak. Mereka semua adalah anggota ras mayat yang kuat, yang telah ditempa dengan darah dan api. Bagaimana mungkin mereka menunjukkan rasa takut karena ancaman ini? Tiba-tiba sebuah bilah tajam tiba-tiba melesat keluar, dan langsung menembus raja mayat ke-8. Setelah bilah tajam itu menembus, darah merah tua langsung muncrat. Saat energi iblis menyatu ke dalam tubuh raja mayat ke-8, langsung memusnahkan vitalitasnya sepenuhnya. Pupil mata ke-7 raja mayat sisanya langsung mengecil. Raja mayat ke-8 jatuh lemah dan mati sepenuhnya. Manusia sialan, beraninya kau membunuh seseorang dari ras mayatku. Ras mayatku akan mencabik-cabik tulangmu dan mencabut uratmu, lalu menyiksamu sampai mati. Raja mayat ke-5 meraung dengan raut wajah yang ganas. Seberkas cahaya iblis melesat keluar, dan tepat saat raja mayat ke-5 menyelesaikan kata-kata kasarnya, sebuah pisau tajam menembus lehernya, langsung merenggut seluruh nyawanya. Si tua 5, raja mayat pertama itu meraung dengan memalukan. Wajahnya seganas iblis, matanya memancarkan cahaya kebencian yang tak tertandingi. Apakah sekarang pasukan mayat sudah bisa mundur? Wajah Cukwang menjadi dingin dan tidak ada fluktuasi di matanya. Tidak perlu basa-basi ketika berbicara dengan makhluk jahat ini. Darah adalah cara yang terbaik. Raja mayat pertama mengepalkan tinjunya. Dadanya dipenuhi amarah. Ia menatap Cukwang dengan ekspresi ganas. Manusia sialan.
Apakah kau akan menjadi musuh bebuyutan ras mayatku? Cukuang Seng mencibir. Jangan buang waktumu bicara denganku. Kau mau mundur atau tidak? Mendengar kata-kata itu, wajah Raja Mayat Agung berubah menjadi biru. Dan energi mayat di sekitarnya berfluktuasi terus-menerus, menampakkan kemarahan di dalam dirinya. Ketika dia melihat Cukuang Seng mengangkat tangannya lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik dan berkata dengan penuh kebencian, "Saya setuju." Itu baru benar. Senyum tipis muncul di wajah Cukuang Seng. Tetapi senyuman ini membuat para Raja Mayat menggertakkan gigi karena kebencian. "Silakan pergi." Cukuang Seng tidak melihat hal ini. Dia melambaikan tangannya untuk menunjuk ke bawah. Mendengar ini, raut wajah Raja Mayat Agung langsung berubah. Ia menggertakkan giginya. "Rakyatku, dengarkan perintahku. Mundurlah ke kota mayat sekarang. Tidak seorang pun boleh bertindak tanpa perintahku. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dibunuh." Sebuah suara bergema di telinga setiap anggota ras mayat, menyebabkan ekspresi makhluk-makhluk jahat ini langsung berubah. Namun mereka tidak berani menentang perintah Raja Mayat Agung, dan hanya bisa mundur kembali ke kota mayat di bawah. Saat pasukan mayat mundur, Suyan dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun meski begitu, mereka tidak berani benar-benar bersantai, dan tetap mempertahankan operasi formasi untuk mencegah mayat-mayat itu kembali. "Terima kasih atas bantuanmu," kata Cukuang Seng sambil tersenyum kepada beberapa Raja Mayat. Saat melihat anggota ras mayat yang mundur, beberapa Raja Mayat mendengus dingin. Wajah mereka sangat muram. Sebagai yang terkuat dari Raja ras mayat, mereka berdelapan kini ditindas oleh seorang junior manusia. Hal seperti itu tentu saja sangat memalukan bagi mereka. "Manusia sialan. Cepat atau lambat aku akan melunasi utang ini," Raja Mayat Agung bergumam. Cukuang Seng tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia bergerak lalu muncul di depan Suyan dan yang lainnya. "Ayo pergi." Dia menatap Suyan yang kebingungan. Suyan tertegun sejenak, lalu bereaksi dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ada 8 Raja Mayat, tetapi sekarang 2 di antaranya mati dan 6 lainnya telah terluka parah. Namun, saat ini ia juga tahu bahwa tidak nyaman untuk bertanya. Dan ia segera meninggalkan tempat berbahaya ini terlebih dahulu. Lagi pula, di kota mayat itu masih banyak anggota ras mayat yang mengincar mereka dengan penuh nafsu. "Ayo jalan." Melihat Cukuang Seng yang sudah berangkat, Suyan melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk menjauh. Jauh di angkasa, Raja Mayat Agung menatap muram ke arah Cukuang Seng pergi. Dengan cahaya dingin berkilat di matanya. "Bos, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja?" tanya Raja Mayat ke-6 dengan enggan. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti ini? "Lupakan saja." Raja Mayat Agung mencibis dengan suaranya dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin masalah hari ini dibiarkan begitu saja? 2 saudaranya dibunuh secara brutal oleh bajingan itu tepat di depan mereka. Perseteruan berdarah yang mendalam seperti itu tidak akan hilang bahkan setelah 100 tahun. Tunggu saja, dia akan membuat manusia itu membayar harga dengan darah dan menembus nyawanya kedua saudaraku. 100 mil jauhnya. Saudara Chu, apakah orang-orang dari ras mayat akan menyerah begitu saja? Tanya Suyan perlahan. Mereka akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk meninggalkan wilayah ras mayat. Jika mereka terus berikut campur, akan sangat merepotkan. Menyerah? Mendengar kata ini,
Cukwang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia begitu naif? Berpikir orang-orang dari ras mayat akan menyerah begitu saja. Lalu mengapa saudara Chu membiarkan raja-raja mayat itu pergi? Suyan kembali bertanya. Mendengar ini, Cukwang tersenyum tipis. Aku tidak pernah mengatakan akan membiarkan mereka pergi. Tapi, tanya Zuyan ragu-ragu. Cukwang lalu berbalik dan menunjuk ke arah kota mayat dengan tatapan dingin di matanya. Lihat, saat ini Zuyan serta yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Cukwang. Ekspresi mereka sedikit berubah dan pupil matanya langsung mengecil. Samar-samar terdengar suara gemuruh besar yang menggema di langit. Cahaya yang tinggi di angkasa itu langsung menembus awan, merobek awan gelap yang tebal. Apa itu? Suyan sangat terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi di kota mayat hingga menyebabkan keributan sebesar itu? Cukwang tersenyum tipis lalu melirik ke kerumunan. Aku telah meninggalkan rencana cadangan di tubuh ke-6 raja mayat yang tersisa. Begitu mereka mengaktifkan kekuatan mereka sendiri, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan sekarang, sebagian besar kota mayat itu seharusnya sudah hancur. Mendengar ini, Suyan langsung menghela nafas panjang. Itu adalah ledakan diri dari 6 raja mayat. Kekuatan yang begitu dahsyat sehingga bahkan para praktisi puncak Rana Yingyang pun akan terpukul mundur. Jika mereka jatuh ke kota mayat itu, akibatnya akan sangat dahsyat. Saudara Chu, trikmu sungguh hebat, seru Zuyan. Cukwang tersenyum, masih tanpa ekspresi. Ia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk-makhluk jahat yang kejam itu. Sebab jika ada berbelas kasihan, Anda akan harus menerus mendapat masalah dan bahkan mungkin harus membayar harga yang mahal. Cepat tinggalkan wilayah ras mayat, lalu bergegaslah menuju ke tangga. Dia melambaikan tangan lalu melesat lagi. Lebih baik segera pergi dari sini untuk menghindari perubahan yang tidak diharapkan. Ayo pergi, Suyan berteriak, lalu memimpin semua orang segera terbang menjauh. Setelah mengalami pertempuran hebat di kota mayat, Cukwang dan kelompoknya tidak lagi bertemu dengan anggota ras mayat lagi. Perjalanan mereka relatif lebih lancar dan tanpa hambatan. Beberapa hari kemudian, Cukwang dan kelompoknya perlahan turun dari langit, lalu mendarat di sebuah hutan. Mari kita istirahat dulu, lalu kita akan bergegas ke tangga dalam sekali jalan, kata Cukwang perlahan sambil melirik semua orang. Semua orang pun mengangguk. Hanya tersisa kurang dari setengah bulan untuk mencapai tangga. Jadi mereka harus bergegas untuk berusaha tiba lebih awal agar lebih siap. Memikirkan hal ini, semua orang menemukan tempat untuk mulai memulihkan tenaga yang terkuras. Tatapan mata Cukwang menyapu seluruh area, akhirnya tertuju pada suatu titik. Detik berikutnya, dia bergerak dan memasuki tempat terpencil. Kemajuan dalam mengelola tubuh iblis Disa sudah cukup baik. Dan 10 segel iblis surgawi seharusnya selangkah lebih dekat. Dia duduk bersila di atas batu, menatap telapak tangannya dan berbisik pada dirinya sendiri. Seiring peningkatan kultivasinya, segel kedua iblis surgawi tidak lagi dapat membantunya. Oleh karena itu, yang sangat ia butuhkan sekarang adalah meningkatkan rana seni bela dirinya. Lagi pula, tempat yang akan ia tuju adalah tujuan akhir medan perang ini, yaitu tangga menuju surgawi. Di sanalah raja sejati akan ditentukan. Dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan efektivitas tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum mencapai tangga.
Mata Cukuang Seng berbinar, lalu dia menggulung lengan bajunya. Cahaya kemasan memenuhi udara dan aura suci menyelimuti area tersebut. Dia telah mencapai pemahaman yang baik tentang 10 segel iblis surgawi. Hanya dengan sedikit kesempatan, dia akan mampu mencapai tingkat ketiga. Saat itu, dia akan mampu mengumpulkan 3 segel dewa, lalu melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Semoga berhasil. Cukuang Seng menghela nafas perlahan. Saat dia berbicara, matanya perlahan terpejam. Dan cahaya kemasan di sekelilingnya mulai berfluktuasi, seolah-olah mengalami suatu transformasi misterius. Pada saat yang sama, tepat saat ia mulai berkultivasi di sebuah lembah tidak jauh dari sana, seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba berhenti, lalu menatap ke kejauhan. Orang ini berwajah lembut dan pakaiannya yang tipis berkibar tertiup angin, membuatnya tampak sangat anggun. Terutama matanya yang sebening kristal, seolah bisa melihat isi hatinya hanya dengan sekali pandang. Di tangannya, ia memegang kipas kuno yang terbuat dari batu giok. Permukaan kipas itu sangat aneh ketika angin tertiup. Ria-ria seperti gelombang air muncul di atasnya. Orang seperti itu yang berdiri di sana dengan tenang, memiliki aura keabadian. Dan temperamennya yang elegan membuat bahkan wanita merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Tuan muda, apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang pria berpakaian putih membungkuk sedikit di belakang pemuda itu. Mendengar ini, pemuda yang dikenal sebagai tuan muda itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan muda ini sepertinya merasakan aura yang familiar." Aura yang familiar? Lelaki tua itu tertegun lalu berkata, "Mungkinkah dia teman lama tuan muda?" "Tidak, aura itu seharusnya sudah lama menghilang. Aku hanya bisa merasakan pada artefak kuno di sekte ini." Pemuda itu tersenyum tipis dengan kilatan aneh di matanya. "Bagaimana aura semacam itu bisa muncul di sini?" "Artefak kuno." Jejak keterkejutan melintas di mata pria itu. Tahu bahwa dia bertanya lebih lanjut bukanlah ide yang baik. Dia akhirnya kembali bertanya, "Apa yang akan dilakukan tuan muda?" Pemuda itu pun tidak menjawab. Ia memegang kipas giok di tangannya dan menuju ke suatu tempat di langit. Melihat hal itu, lelaki tua itu segera mengerti. "Tuan muda, saya mengerti." Di sisi lain, ini adalah tanah tandus dengan bebatuan pecah dan rumput kering di mana-mana. Tanahnya tertutup pasir hisap dan mengeluarkan udara panas. "Tuan gerbang hantu, apakah orang itu sudah datang?" Di depan batu besar yang lapuk, seorang pria mengangkat kepalanya saat bertanya dengan ekspresi muram. Dilihat dari penampilannya, dia adalah Wusan. Namun, ia berhasil memulihkan lengannya yang patah setelah menggunakan beberapa metode. Mendengar kata-katanya, Guisi di depannya perlahan berbalik. Ia menatap tangannya yang pucat dan cahaya dingin berkilat di matanya. Meskipun lengannya yang patah telah pulih, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Bahkan, mungkin ia tidak akan pernah bisa menembus ranah laut kepahitan seumur hidupnya. Namun, ia tidak punya pilihan lain karena setelah kehilangan kedua lengannya, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melangkah ke ranah laut kepahitan. Alih-alih melakukannya dengan karakternya yang tegas, ia terpaksa mencobanya. "Aku ingin memotong anggota tubuh anak itu." Guisi tersenyum dingin, wajahnya tampak mengerikan. Mendengar ini, wajah Wusan menjadi sangat ganas, dengan kilatan cahaya di matanya.
Dia dan Guisi sama-sama menyimpan dendam atas patah lengannya. Sekalipun ia berarti membayar mahal, dia akan membalasnya. Ini dia, ekspresi wajah Guisi kembali acuh tak acuh. Ia menoleh ke suatu tempat dengan lengkungan dingin muncul di wajahnya. Mendengar ini, ekspresi Wusan tiba-tiba berubah. Apakah orang itu akhirnya tiba di sini? Begitu pikirannya terlintas di benaknya, ia melihat dengan tidak sabar. Raut wajahnya menjadi gembira segera setelah muncul di wajahnya. Dia melihat sesosok muda berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Samar-samar ada fluktuasi aura yang mengerikan. Diam-diam menyebar dari tubuhnya. Orang yang mereka nantikan selama berhari-hari akhirnya muncul. Terima kasih.